Halo siswa-siswi SMA kelas 10, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan irasional. Bagaimana bentuk pertidaksamaan irasional? Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pertidaksamaan irasional dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional suatu variabel. Nah, pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang bentuknya itu akar. Ya, jadi suatu persamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Nah, untuk semesta bilangan real, pertidaksamaan irasional itu akan terdefinisi jika syarat akar terpenuhi, yaitu fungsi berada di bawah tanda akar bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Jadi, yang di dalam akar ini nanti harus lebih dari sama dengan 0, karena tidak ada hasil dari akar negatif ya. Akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner. Jadi, syarat dari penyelesaian pertidaksamaan rasional ini, bilangan yang di dalam akar itu nanti harus lebih dari atau sama dengan 0. Sini ada contoh-contoh pertidaksamaan irasional ya. Nah, bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional itu dan cara penyelesaiannya bagaimana, bisa kita langsung lihat ya ke contoh. Yang pertama, jika bentuknya akar fx lebih dari c atau akar fx kurang dari c, maka penyelesaiannya yang pertama, kita harus memenuhi beberapa syarat. Syaratnya itu fx harus lebih dari sama dengan 0, dan fx harus lebih dari a kuadrat ya, atau dikuadratkan kedua ruas. Nah, solusi dari pertidaksamaan ini itu nanti adalah irisan dari hasil syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Ya, contohnya baik, contohnya yang pertama akar, saya pindahkan menuju ke bawah, akar dari 2x dikurang 2 lebih dari 4. Nah, syaratnya yang pertama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti 2x dikurang 2 ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kita pindah ruas, si min 2 pindah ruas ke kanan, ya jadi positif 2, berarti x itu lebih dari sama dengan 1. Ini hasil dari syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ini kedua ruasnya kita kuadratkan ya. 2x min 2 dikuadratkan lebih dari 4 kuadrat. Nah, kalau ini akar dikuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi tinggal 2x min 2 lebih dari 4 pangkat 2 itu 16. Maka 2x lebih dari 16, ini min 2-nya pindah jadi positif 2. Di 2x lebih dari 18, maka x lebih dari 18 bagi 2 yaitu 9. Ya. Kemudian penyelesaian itu adalah irisan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Syarat 1 dan syarat 2. Kita buat garis bilangan. Ini ada 1, ini ada 9. Dari syarat yang pertama didapat x lebih dari sama dengan 1. Berarti arahnya ke kanan ya, lebih dari sama dengan. Bulatnya bulat hitam karena di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian dari syarat yang kedua, x lebih dari 9.
Irisan itu berarti kita cari daerah mana yang kena arsiran 2 kali. Berarti kan daerahnya ini ya. Maka kesimpulannya, kesimpulan penyelesaiannya X lebih dari 9 ya. Ini bulatnya bulat kosong. Gitu ya, sesuai dengan contoh ini. Next, contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya. Soal yang kedua. Akar dari 2X min 6 lebih dari min 1. Nah, kita menggunakan syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Tapi kita lihat di sini, di ruas kanannya, ini adalah bilangan negatif. Ya. Karena ruas kanannya ini kurang dari 0 atau negatif, maka penyelesaiannya 2X min 6 lebih dari sama dengan 0, sesuai dengan syarat yang pertama tadi ya. 2X lebih dari sama dengan min 6-nya pindah, kemudian berarti X-nya 6 dibagi 2 itu 3. Jadi penyelesaiannya hanya ini aja, ya dari syarat yang pertama. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 3. Gitu. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, jika akar fx kurang dari C dan C-nya itu lebih dari 0. Ya. Caranya sama. Kita tulis dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4. Sesuai dengan syarat yang pertama, bilangan yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Maka 3x lebih dari sama dengan plus 1 pindah jadi negatif 1. Ya. X-nya itu berarti lebih dari sama dengan min 1/3. Kemudian dari syarat yang kedua, kita kuadratkan kedua ruasnya. Akar 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4 kuadrat ya. Ini kita kuadratkan jadi 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. Jadi 3x kurang dari sama dengan 16. Positif 1 pindah jadi negatif 1. Jadi 3x kurang dari sama dengan 16 kurang 1 itu 15. X kurang dari sama dengan 15 bagi 3 itu 5. Kita buat garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini ada min 1/3, kemudian ada 5. Yang pertama, X lebih dari sama dengan min 1/3. Berarti arahnya itu ke kanan ya, lebih dari sama dengan. Yang kedua, X kurang dari sama dengan 5. Berarti arahnya ke kiri, karena dia kurang dari. Nah, yang kena arsiran 2 kali itu daerah yang tengah. Maka untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, karena di sini X-nya itu berada di antara min 1/3 sampai 5, maka penulisannya min 1/3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Ya, kenapa ada kurang dari sama dengan? Karena di sini bulatnya bulat penuh ya. Ya, karena di sini juga ada tanda sama dengan ya, jadi bulatnya bulat penuh. Ya, jadi yang perlu kalian ingat, syarat yang pertama, bilangan yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Ya, kemudian yang kedua, kedua ruas ini dikuadratkan. Tanda pertidaksamaannya mengikuti soal. Ya. Kita bahas contoh yang lainnya. Nah, bagaimana kalau bentuknya akar dua-duanya? Seperti ini, akar fx lebih dari akar gx atau akar fx kurang dari akar gx. Nah, di sini ada 3 syarat. Ya, yang pertama, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ketiga,
kedua ruasnya dikuadratkan. Nah, hasilnya kita ambil dari irisan ketiga syarat ini. Kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X tambah 4 lebih dari akar 2X min 1. Ya. Dari syarat yang pertama, yang di fx ini harus lebih dari sama dengan 0. Ya, kurung yang pertama harus lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan, ini pindah jadi negatif 4. Syarat yang kedua, Gx-nya harus lebih dari sama dengan 0 juga ya. Bilangan yang dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Jadi 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan min 1-nya pindah jadi positif 1, maka x lebih dari sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Kemudian syarat yang berikutnya, kedua ruas kita kuadratkan. Ya, syarat yang ketiga, kedua ruas ini kita kuadratkan. Tandanya mengikuti soal ya. Akarnya jadi hilang ya, X plus 4 lebih dari X min 1. Ya, ini kita pindahkan, oh ya maaf, ini 2X. 2X. Oke, kita pindahkan X-nya, ya min 2X, ini pindah. Ya, di sebelah kanan dia positif, karena pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian di sini tambah X, ya dari sini tambah 4, dari sini min 1 pindah jadi positif 1. Nah, sekarang di ruas kanan tinggal 0 ya, karena semuanya sudah pindah. 2X sudah pindah jadi min 2X, min 1 sudah pindah jadi positif 1. Kita hitung yang sejenis, min 2X tambah X itu min X, 4 tambah 1 itu 5. Atau ini yang angkanya tetap di ruas kanan aja ya, tadi nggak apa-apa, sebenarnya sama aja. Positif 5 pindah jadi negatif 5. Nah, karena sama-sama negatif, ya, karena X-nya di sini negatif, maka kita harus kali dengan negatif 1, supaya kita dapat nilai X-nya. Yang kita cari kan X, ya, bukan negatif X, jadi harus dikali dengan negatif 1. Negatif X dikali negatif 1 jadi X. Karena dikali negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Yang semula kurang dari, yang semula lebih dari, jadi kurang dari. Negatif 5 dikali negatif 1 jadi positif 5. Nah, kita sudah dapat 3 angka di sini. Kita buat garis bilangan. Yang paling kecil itu adalah negatif 4. Kemudian ada setengah, baru 5. Kita masukin satu-satu. Yang pertama, X lebih dari sama dengan negatif 4. Lebih dari sama dengan negatif 4 berarti arahnya ke kanan. Jangan lupa di sini bulatnya bulat penuh, ya, karena ada tanda sama dengan di sini. Kemudian X lebih dari sama dengan setengah. Ini arahnya juga ke kanan. Kemudian yang terakhir, X kurang dari 5. Kurang dari berarti arahnya ke kiri. Karena tidak ada tanda sama dengan di sini, maka di sini bulatnya bulat kosong. Nah, yang karena arsiran 3 kali itu daerah ini. Ya, maka untuk himpunan penyelesaiannya, ya ada di tengah-tengah antara setengah sama 5 ya. Jadi penulisannya seperti ini. Setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Ya. Di sini kurang dari sama dengan karena tanda di sini bulat penuh, yang ini kurang dari karena di sini tandanya bulat kosong. Gitu. Bentuk berikutnya. Jika bentuknya akar fx kurang dari gx, sama ya seperti tadi, yang di dalam kurung ini harus lebih dari sama dengan 0, kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan. Kita bahas contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari x kuadrat min 2x kurang dari akar 3x min 6. Kita selesaikan syarat yang pertama, x kuadrat min 2x harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Maka ini kita faktorkan untuk mencari nilai x-nya. X kuadrat dibagi x itu x, min 2x dibagi x itu tinggal min 2.
Ini persamaan kuadrat, harusnya kita faktorkan, tetapi karena di sini persamaan kuadratnya tidak sempurna, maka kita faktorkannya seperti ini ya. Kan ini x kuadrat, ini min 2x, dua-duanya mengandung x, maka x-nya kita keluarkan 1. Ya, nanti baru kita bagi. X-nya sudah dikeluarkan 1, kita buat kurung, x kuadrat dibagi x tinggal x, min 2x dibagi x tinggal min 2. Maka di sini X-nya itu kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Kalau kalian bingung, pertama dia di sini ada 0, di sini ada 2. Karena di sini angka 0-nya jadi batas, maka kita tidak bisa mengecek dengan menggunakan angka 0. Kita gunakan angka lain, misalkan angka 1. 1 dikali 1 dikurang 2. 1 kurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif. Maka ini negatif, ini positif, ini positif. Karena tandanya lebih dari sama dengan 0 ya, tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0, kita ambil yang positif. Yaitu ini dan ini. Maka dari syarat yang pertama, X-nya itu nanti kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Sekarang kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu 3x min 6 harus lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan ini min 6 pindah dari positif. Maka x lebih dari sama dengan 6 dibagi 3 itu 2. Ya. Next, kita ke syarat yang ketiga. Kedua ruas kita kuadratkan. Ya, jadi ini x kuadrat min 2x, ini jadi 3x min 6. Yang angka kita pindahin semua ya, karena disini bentuknya persamaan kuadrat. Min 2x, ini 3x pindah jadi min 3x, min 6 pindah jadi plus 6. Jadi x kuadrat min 2x dikurang 3x jadi min 5x, ini positif 6. Nah, kalau persamaan kuadratnya sempurna, kita faktorkan seperti biasa. Karena sin x kuadrat, maka kurang pertama ada x, kurang kedua ada x. Nah, kita cari bilangan berapa yang kalau ditambah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasilnya positif 6. Ini ya. Berapa angkanya? Min 2 dan min 3. Ya. Min 2 tambah min 3 itu min 5, min 2 kali min 3 itu 6. Ya, ini sudah benar, kita masukin. Nah, untuk penyelesaiannya dari yang syarat yang ketiga ya. Berarti X yang pertama ini 2, X yang kedua ini 3. Kita cek pakai angka 0, ini hasilnya negatif, ini hasil negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Yang ada angka 0-nya berarti positif. Nah, berarti daerah sini positif, negatif, ini positif. Yang kita ambil yang negatif ya. Maka ini kesimpulannya dari syarat yang ketiga, X-nya itu nanti berada di antara 2 dan 3 ya. Seperti ini. Nah, kesimpulan akhirnya, kita kumpulkan garis bilangannya. Saya buat garis bilangan ini ya, kesimpulan. Ini syarat yang pertama, ini hasil syarat kedua, ini syarat ketiga. Kita buat kesimpulan di sini. Angka-angkanya kita masukin ada 0, 2, dan 3. 0, 2, dan 3. Dari syarat yang pertama, X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Yang kedua, X lebih dari sama dengan 2 juga. Nah, yang ketiga, X berada di antara 2 sampai 3. Ini berarti buat kosong. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya ini. Yang kena arsiran 3 kali. Ya, HP. Nah, ini kan bulatnya bulat penuh ya dari 2 ini, tapi pas di sini kan dia bulatnya bulat kosong. Jadi kita ambil dia menjadi bulat kosong aja. Ya, jadi 2 kurang dari X kurang dari 3. Seperti ini.
Contoh yang lainnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 4 min X kuadrat kurang dari X plus 2. Ini caranya sama ya, ini di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, min X kuadrat lebih dari sama dengan negatif 4. Maaf, ini bisa kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan. Kedua ruasnya kita kali negatif 1 ya. Karena di sini kan X kuadratnya negatif, jadi kita kali 1 semua, jadi X kuadrat min 4. Tanda pertidaksamaannya selalu berubah kalau kita kali dengan bilangan negatif. Jadi yang semula lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan ya. Ini kita faktorkan. Kalau ditambah hasilnya 0, kalau dikali hasilnya negatif 4. Karena di sini tidak ada variabel yang X aja ya, jadi 0 konstantanya. Nah, itu bilangan min 2 sama positif 2. Ya kan, kalau ditambah hasil 0, kalau dikali hasil negatif 4. Kita masukin min 2 sama positif 2. Ya, jadi saya buat garis bilangan, ada 2 sama min 2. Kita cek pakai angka 0. Ini hasil negatif, ini hasil positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Oh, maaf, negatif 2 di sini ya. Ini positif 2. Ini tadi hasilnya negatif, ini positif, ini positif. Yang kita ambil yang kurang dari, berarti ini. Ya, dari syarat yang pertama, ini belum HP, maaf. Ini dari syarat yang pertama didapat bahwa X-nya itu berada di antara min 2 sampai 2. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini dari syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, di sini ada X plus 2. Ya, X plus 2-nya ini harus lebih dari 0. Maka X lebih dari positif 2 pindah jadi negatif 2. Kemudian sekarang kedua ruasnya kita kuadratkan. Akar 4 min X kuadrat. Kita kuadratkan kurang dari X plus 2 kuadrat. Ya. Ini dikuadratkan, akarnya hilang, jadi 4 min X kuadrat. Kurang dari, ini kita kuadratkan, X kuadrat, X kali 2 kali 2, jadi 4X. 2 pangkat 2 itu 4. Nah, maka selanjutnya kita pindah ruas ke sebelah kiri semua ya. X kuadratnya pindah jadi min X kuadrat. 4X pindah jadi negatif 4X. 4 pindah jadi negatif 4. Kemudian yang ini kita tulis, tambah 4, ini min X kuadratnya kita tulis lagi. Sekarang yang kanannya tinggal 0. Min X kuadrat dikurang X kuadrat jadi min 2X kuadrat. Kemudian min 4X. Ya, karena nggak ada temennya kita langsung tulis min 4 tambah 4 itu 0. Nah, karena di sini X-nya negatif, kita kali negatif ya supaya hasil positif. Ya, ini dikali jadi positif semua. Tandanya berubah. Yang semula kurang dari jadi lebih dari. Karena dikali negatif 1. Ya. Kita faktorkan. Karena ini kuadratnya tidak sempurna. Oh, sebelum kita faktorkan, kita bagi 2 dulu ya. Oke, karena kuadratnya tidak sempurna, seperti yang tadi, maka karena di sini mengandung X dua-duanya, X-nya kita keluarin 1, X kuadrat dibagi X hasilnya X, 2X dibagi X hasilnya 2. Maka X yang pertama lebih dari, maaf, ini kan X-nya ada 0 sama min 2.
Kita buat garis bilangan 0, min 2 dulu, baru 0. Kita cek pakai angka 1 ya. Karena 0-nya dijadiin batas, kita nggak bisa cek pakai angka 0, kita cek pakai angka 1. 1 kali 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu 3, 3 kali 1 itu 3. Positif ya. Berarti daerah yang ada angka 1-nya itu positif, ini negatif, ini positif. Yang kita ambil yang positif. Berarti X-nya kurang dari min 2 atau X lebih dari 0. Ya. Ini bulatnya kosong. Maka kesimpulannya, kita buat garis bilangan dulu. Kita masukin angka-angkanya. Ada min 2, ada 0, ada 2. Ya. Dari semua ini kan angka-angkanya yang dipakai 0, min 2, sama 2. Oke, kita masukin dari syarat yang pertama, kita buat dari min 2 sampai 2. Buatnya penuh semula. Kemudian X lebih dari min 2. X lebih dari min 2, ke sana arahnya. Kemudian X kurang dari min 2, atau X lebih dari 0. Ya. Maka yang kita ambil yang kena arsiran 3 kali, yang ini. Jadi HP-nya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Ini karena bulatnya bulat kosong, jadi kurang dari aja, yang ini bulatnya bulat penuh, jadi kurang dari sama dengan. Seperti itu. Oke, contoh lagi. Ini caranya sama ya, seperti yang tadi. Ya. Pertama, bilangan yang di dalam akar itu harus 0. Kemudian yang ini harus lebih dari sama dengan 0 juga. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Kita ambil yang kena arsiran 3 kali, seperti itu. Ya, kalian bisa lihat contohnya di situ ya. Kemudian di sini ada contoh tentang penerapannya. Sebuah sepeda melaju di jalan raya selama T menit dengan panjang lintasan dalam meter. Ditentukan oleh persamaan berikut. ST sama dengan akar T kuadrat min 20T tambah 550. Jika panjang lintasan sepeda sekurang-kurangnya 25 meter, tentukan nilai T yang memenuhi. Karena panjang lintasan sepeda diketahui sekurang-kurangnya 25 meter, maka kan sekurang-kurangnya 25 meter, berarti minimal 25 meter, bisa lebih, ya kan? Berarti tanda pertidaksamanya itu lebih dari sama dengan 25. Seperti itu ya. Kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan, setelah kedua ruas dikuadratkan, kita faktorkan. Setelah difaktorkan, ketemulah T-nya itu 5 dan 15. Ya. Kemudian dibuat garis bilangan, ketemulah T-nya itu kurang dari sama dengan 5 atau T lebih dari sama dengan 15. Ya. Oke, baik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bila masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa tanya ke Ibu via WhatsApp. Semangat belajarnya. Setelah ini jangan lupa dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.